baru ketahuan akan ditunjukkan gaya belajar. Oke, kita kembali. Di bagian learning materials, kita buka. Please choose your learning materials based on your learning style. Materinya. What is narrative text? Narrative text is a form of writing that tells a story. It can be fiction or non-fiction and includes elements such as characters, a plot, and a setting. Common examples include novels, short stories, and fables. Social function of narrative text. The social function of... Please choose your learning materials based on your learning style. Ini kita bisa scroll. Ini ada beragam kegiatan pembelajaran. Aktivitas 1, kita bisa nyetel. Kalau kita matikan up background juga bisa. Kita klik. Hi Jihan, how was your essay? Thank God I made it in time. Last night's blackout took such a long time. It was more than 2 hours. Did you finish writing it then? Unfortunately, no. I was in the hospital because my grandfather had an operation. Oke, kita scroll lagi ke bawah. Ada banyak kegiatan di sini. Ini juga ada image carousel. Tujuannya adalah agar anak-anak memiliki template atau tahu kira-kira anak-anak itu harus ngapain di kegiatan ini. Jadi ini gambarnya bukan sembarang, tetapi contoh dari kegiatan yang akan dilaksanakan oleh anak-anak. Ini ada objektif, tujuan pembelajarannya, bahan yang dibutuhkan, lalu langkah-langkah aktivitasnya. Di sini ada video sebagai pilihan apabila anak-anak ingin memilih video ini untuk dibahas sesuai dengan kegiatan pembelajarannya atau aktivitasnya. Ada 4. Terus ke bawah lagi, ini langkah-langkahnya ya. Ini aktivitas 4, membuat poster dari naratif teks. Dan seperti ini Bapak Ibu. Tujuannya ada lagi, dan ini adalah naratif teks yang bermuatan kearifan lokal. Ada malin kundang, bawang merah, bawang putih, ada sangkuriang, ada asal-usul kota Surabaya. Jadi saya masukkan juga, jadi anak-anak bisa memilih mau pilih yang bermuatan kearifan lokal ataukah internasional gitu. Ini terus sampai ke bawah Bapak Ibu, ada beragam kegiatan, ada tugas atau kegiatan mind mapping. Ini adalah template contohnya seperti itu, jadi anak-anak tidak bingung lagi mesti ngapain. Aktivitas 6, infographic creation, membuat infografis. Contohnya seperti ini. Anak-anak bisa punya gambaran. Lalu yang terakhir, anak-anak membuat naratif teks yang bermodel fractured story, artinya sudah ada ceritanya tinggal dimodif. Misalnya Sangkuriang, kisahnya mirip dengan Sangkuriang tapi endingnya mungkin diubah, tempatnya mungkin diubah ke lebih modern. Tapi kalau kita lihat ini kayaknya Sangkuriang deh gitu. Itu adalah fractured story. Oke Bapak Ibu yang visual udah ya. Sekarang ini yang auditory. Hello everyone, I'm so excited to have you all here today for our interactive learning session focused on narrative texts. As we dive into the world of storytelling, we'll be exploring the fascinating aspects of schematic structures and linguistic features that make a story come alive. But this isn't just about reading and understanding. We're going to engage your ears as well. Today, we'll be conducting a series of auditory learning activities. Please choose your learning materials based... Saya tunjukkan sedikit, ini kegiatan-kegiatan pembelajaran bernuansa kinestetik. Ada storytelling relay, jadi anak-anak bercerita gantian, tinggal ngelanjutin aja dari yang dipaparkan di awal anak. Ini action verbs, carrots, activity, dan seterusnya. Kegiatannya lebih ke kegiatan kinestetik. Please choose your learning. Ini assessment Bapak Ibu. Warming up, pemanasan dulu. Kalau ini diklik bisa besar seperti ini. Nah,
Ini kita nyocokkan kira-kira yang mana yang orientation, yang mana complication, yang mana yang resolution, mana yang koda. Dan ini kita setel dulu ceritanya, audionya. Misalnya ini. One day, a speedy hare was bragging about how fast he could run. Oke, ini kayaknya orientation. Gitu. The tortoise, though slow, was determined as the race began. Oke, misalnya ini. While the hare slept, the tortoise continued at his slow and steady pace. Oke, misalnya ini kebetulan urutannya sesuai kayaknya deh ini. The hare woke up, realizing the tortoise had already won. Tapi sebenarnya biasanya acak. Jadi memang ini kebetulan sama dan acak biasanya Bapak Ibu. Kita coba klik. Oh benar. Kalau benar baru kita ke kuis yang high order thinking skills. Jadi ini yang sudah soal yang susah. Ada instruksinya seperti ini. Nah, ini kita dengar audionya dulu. Carl Fredrickson, a grumpy old widower, has always dreamed of exploring the exotic jungles of South America. Kita baru urutkan sesuai dengan urutannya. Anggaplah seperti itu ya. Anggaplah ini urut. Nah, didengar lagi. Jack, a young farmhand, had discovered a magical beanstalk that grew to the sky. Climbing the beanstalk, he had found himself in a fantastical land ruled by... Jadi kita urutkan. Kita lanjut kalau sudah merasa benar. Kita ini bisa setel lagi. One day, a man named Chris Gardner found himself at a crossroads. He was a struggling salesman. Kita ini bisa lanjut lagi, setel lagi, dengerin lagi. In the heart of a suburban neighborhood lived a young boy named Andy. His most prized possession. Oke, kita urutkan lagi, lalu kita lanjut. Kita setel lagi. In the small town of Colwood, West Virginia, in the 1950s, dan ini ceritanya adalah cerita-cerita yang sudah dibahas di aktivitas sebelumnya yang tadi Bapak Ibu, yang di video YouTube tadi, movie recaps itu ini sebenarnya soalnya. Jadi kalau anak-anak benar-benar menyimak, maka untuk menjawab ini mudah sebenarnya. Kalau sudah diurutkan baru kita klik submit. Ini saya gagal Bapak Ibu. Ya, gagal, kita bisa lihat reviewnya. Nah, mana yang gagal, mana yang benar, seperti itu Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, seperti itu. Kalau sudah kita ke halaman depan. Oke Bapak Ibu, semoga informasi ini bermanfaat buat Bapak Ibu agar Bapak Ibu semua ada gambaran untuk bisa lolos ke level 4 tahun depan. Semoga berhasil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum sahabat pendidik yang hebat. Di era digital yang semakin berkembang ini, inovasi dalam pembelajaran menjadi sebuah kebutuhan mutlak untuk menarik minat siswa dan menumbuhkan semangat belajar yang aktif. Salah satu pendekatan yang dapat kita terapkan adalah dengan memanfaatkan model pembelajaran inovatif berbasis TIK yang berpusat pada murid dan bersifat kolaboratif. Dalam hal ini, aplikasi Learning Adventures yang kami kembangkan menjadi salah satu solusi dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Bayangkan sebuah ruang kelas yang penuh semangat, di mana siswa bukan hanya duduk mendengarkan, tetapi terlibat aktif dalam sebuah pembelajaran yang kolaboratif dan interaktif. Dengan bantuan multimedia pembelajaran interaktif Learning Adventures, siswa tidak hanya sekedar belajar tentang tokoh atau karakter, tetapi juga memvisualisasikan dan menyelami dunia naratif teks, khususnya dongeng rakyat, serta legenda yang bermuatan kearifan lokal dengan cara yang menyenangkan dan inovatif. Dalam kegiatan ini, Learning Adventures memainkan peran sebagai platform pembelajaran digital. Melalui aplikasi ini, siswa akan melaksanakan berbagai pilihan kegiatan pembelajaran sesuai dengan gaya belajar mereka ataupun kesiapan belajar mereka. Mereka dapat menyimak beberapa dongeng yang bermuatan kearifan lokal yang telah disediakan, di mana setiap dongeng tersebut menghadirkan beragam karakter dengan kepribadian,
motivasi, dan konflik yang menarik untuk dianalisis. Tidak hanya itu, setiap detil instruksi kegiatan pembelajaran juga telah tersusun secara sistematis di dalam aplikasi ini, memudahkan siswa untuk mengikuti langkah-langkah dengan baik, sambil menjelajahi materi pembelajaran yang disajikan secara digital. Learning Adventures memungkinkan siswa untuk memilih berbagai kegiatan pembelajaran sesuai dengan gaya belajar mereka, baik visual, auditori, maupun kinestetik. Dengan fleksibilitas ini, siswa dapat menyesuaikan kegiatan berdasarkan minat dan kesiapan belajar masing-masing. Hal ini tidak hanya mendukung pembelajaran yang lebih personal, tetapi juga mendorong siswa untuk lebih aktif dan bertanggung jawab dalam proses belajar mereka. Dengan begitu, aplikasi Learning Adventures menjadi penghubung yang efektif antara konten dan tugas analisis karakter yang akan mereka kerjakan, sesuai dengan preferensi individu mereka. Setelah menonton dongeng yang bermuatan kearifan lokal ataupun film lain yang mereka pilih, tugas pertama siswa adalah memilih satu karakter yang menarik bagi mereka. Ini bisa karakter utama, antagonis, atau karakter pendukung sesuai preferensi masing-masing kelompok. Siswa lalu mengajukan pilihan karakter kepada guru dan menjelaskan alasan dibalik pilihan tersebut. Tahap ini melibatkan siswa dalam berpikir kritis dan mengasah kemampuan argumentasi mereka, karena setiap kelompok harus berkolaborasi dan juga mempresentasikan pilihan karakter dengan alasan yang kuat. Selanjutnya, siswa mulai memasuki tahap analisis karakter secara lebih mendalam. Dibimbing oleh instruksi dari Learning Adventures, mereka mengeksplorasi berbagai aspek karakter yang dipilih, mulai dari sifat-sifat positif dan negatif, motivasi, kutipan tokoh dalam film yang sangat menginspirasi, hingga hubungan karakter dengan tokoh lain dalam cerita. Semua aspek tersebut dianalisis secara menyeluruh dengan bantuan materi interaktif yang tersedia di aplikasi, sehingga setiap siswa dapat mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam. Namun analisis tidak berhenti di sini. Siswa kemudian diminta untuk mulai saja. Nanti kan rekamannya bisa disimak oleh teman-teman yang lain, biar tidak terlalu malam mungkin. Yang penting yang saya butuhkan dari Bapak Ibu sekalian adalah pertanyaan. Jadi silakan Bapak Ibu bertanya sebanyak-banyaknya. Barangkali saya bisa menjawabnya, dan saya akan tampilkan nanti mungkin sedikit MPI saya, nanti teknisnya bagaimana, terus juga bagaimana implementasinya. Silakan Bapak Ibu tanyakan, baik pertanyaan yang sekecil apapun, yang bersifat teknis akan saya coba jawab. Harapannya agar Bapak Ibu mendapatkan manfaat dari pertemuan kita malam ini. Sebelumnya saya mohon maaf kepada Bapak Ibu semua yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di pertemuan virtual ini sebagai salah satu janji saya kepada Bapak Ibu semua untuk menunaikan bagaimana caranya saya proses dari pembatik level 1 sampai ke level 4 ini bisa lolos. Dan terus terang memang effortnya ada, tapi nggak sampai kerja keras banget gitu. Meskipun memang terus terang saya belajar articulate storyline ini baru-baru ini ketika menjelang level 3. Kenapa? Karena sebelumnya saya sudah membuat tapi ternyata tidak sesuai dengan permintaan program pembatik. Saya membuatnya menggunakan APK, sedangkan dari pembatik itu tidak memperbolehkan kita untuk menggunakan APK. Oke, di sini sudah cukup lumayan banyak. Boleh saya mulai Bapak Ibu semua? Monggo Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Bapak Ibu guru hebat semua dari seluruh Nusantara. Karena memang saya sengaja meng-share daftar hadir kepada rekan-rekan di kelas implementasi dan kelas kreasi. Dan di situ saya lihat jumlahnya hampir 3.000. Baik, untuk mempersingkat waktu,
saya akan jelaskan dari awal proses saya lolos sampai level 4 ini Bapak Ibu semua. Pertama di level 2 mungkin nggak ada kesulitan sama sekali ya, kita hanya membuat video. Lalu di level 3 kita diminta untuk membuat MPI. Ada yang boleh membuat MPI, ada juga yang menggunakan video pembelajaran dan audio. Tetapi dari desas-desusnya saya lihat MPI ini yang nilainya lebih tinggi gitu menurut desas-desus itu, tapi itu kan juga belum tentu jelas juga kevalidannya. Sehingga saya awalnya membuat menggunakan iSpring Bapak Ibu. Di iSpring itu ternyata banyak sekali fitur-fitur yang tidak maksimal, tidak bisa dieksplor maksimal. Sehingga saya melihat juara atau Dutek 2023 yang asal Jawa Timur itu, Pak Andika Faris, benar-benar luar biasa MPI-nya. Dan saya hanya butuh satu kunci, Pak Andika Faris ini membuatnya pakai apa gitu. Ternyata Pak Andika Faris menggunakan Storyline 360 dan itu adalah versi Storyline tertinggi. Tetapi kan kita kan nggak punya, mungkin yang Pak Andika Faris itu yang sudah full versi, yang kita yang masih versi gratisan. Sehingga dengan software yang ala kadarnya saya coba membuat dan alhamdulillah berhasil Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu silahkan tanyakan sebanyak-banyaknya. Saya akan tunggu bagaimana prosesnya. Kalau perlu nanti kita akan ngulik sedikit menggunakan aplikasi Storyline. Sebelumnya izin share kepada Bapak Ibu semua presentasi saya yang merupakan kewajiban saya untuk menjelaskan kepada Bapak Ibu bagaimana mengimplementasikan MPI itu ke dalam kelas. Oke, saya share dulu Canva saya. Apa sudah kelihatan Bapak Ibu? Udah. Ya. G. Oke, ini adalah MPI saya sesuai dengan tema dari Pembatik 2024, bagaimana kita bisa membuat MPI yang sifatnya kolaboratif dan berpusat kepada murid, dan juga kita bisa memanfaatkan media pembelajaran interaktif. Sehingga saya kembangkan sebuah inovasi pembelajaran digital di mana pembelajaran tersebut kita perlu berinovasi sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada. Dan juga bagaimana MPI yang kita buat itu sifatnya kolaboratif. Artinya anak-anak itu bisa berkolaborasi dengan teman-temannya untuk mengerjakan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang telah kita sediakan. Dan yang selanjutnya harus bersifat interaktif. Bagaimana anak-anak itu bisa memanfaatkan secara maksimal, mengoptimalkan MPI yang sudah kita buat sehingga anak-anak bisa mengklik, mengisi, dan segala macamnya yang bersifat interaktif. Sehingga anak-anak itu minat belajarnya semakin tinggi. Dan akhirnya saya memilih aplikasi Learning Adventures ini sebagai salah satu solusi pembelajaran interaktif. Mengapa saya sampai terbetik pembelajaran Learning Adventures? Karena anak-anak sekarang senangnya kan berpetualang, bermain. Jadi saya bertanya, terus terang saya bertanya, ide ini ya tidak murni ide saya. Saya bertanya ke ChatGPT, ke Gemini, tolong dong kasih info kira-kira pembelajaran yang bagaimana yang menarik yang melibatkan MPI. Sehingga Gemini maupun ChatGPT memberikan alternatif-alternatif dan saya pilih dan pilah kira-kira aplikasi macam apa yang kira-kira saya mampu untuk mengerjakannya dan juga applicable. Artinya sesuai dengan kemampuan anak-anak saya di sekolah. Jangan sampai aplikasi yang saya buat itu terlalu tinggi buat mereka. Jadi harapan saya itu tidak terlalu muluk-muluk Bapak Ibu. Yang penting anak-anak itu bisa dan aplikasi yang saya buat itu applicable. Dan ini adalah aplikasinya Bapak Ibu. Ini adalah buatan saya. Saya menggunakan Storyline. Sebentar, ada yang mau gabung. Saya menggunakan Storyline Bapak Ibu. Ini adalah hasilnya. Dan yang perlu Bapak Ibu ketahui, kita
Sebagai seorang guru di zaman yang AI ini, kita itu tidak perlu seperti petani atau mau masak kita harus menanam padi dan lain-lain. Kita itu hanya sebagai chef saja Bapak Ibu. Semua bumbu-bumbunya sudah disediakan oleh dunia internet, baik AI, internet dan lain-lain. Seperti yang Bapak Ibu lihat ini, semua tampilan gambar ini Bapak Ibu, ini bukan gambaran saya itu tidak begitu canggih masalah Adobe Photoshop dan lain-lain. Ini adalah hasil dari AI Bapak Ibu. Gambar awal ini adalah AI. Yang penting kita pinter-pinter membuat prompt. Kalau promptnya itu kurang, hasilnya tidak sesuai dengan keinginan kita tambahin lagi promptnya. Sehingga saya minta ke AI-nya itu tolong buatin gambar background yang berlatar temboknya itu hijau toska, ada bendera merah putih, ada buku, ada rak, suasana ada sinar matahari masuk sehingga kelihatan seger dan lain-lain. Maka akhirnya seperti ini Bapak Ibu hasilnya. Silakan Bapak Ibu simpan pertanyaannya, nanti kita akan diskusi. Izin Bapak Ibu kita setel ini. Assalamualaikum Bapak Ibu semua, salam sejahtera. Saya skip aja. Ini bukanya lewat. Oke. Ini Bapak Ibu memang sengaja saya munculkan fitur ini agar anak-anak yang membukanya secara portrait itu bisa leluasa dengan landscape sehingga tampilan layarnya lebih lebar, sehingga saya tambahkan fitur ini. Dan ini ngeditnya pakai CapCut bisa, pakai KinoMaster juga bisa. Dan setelah itu digabung dengan bumper yang telah diwajibkan oleh panitia. Setiap hari pembelajaran berbasis IT mewujudkan mimpi, profil pelajar Pancasila dalam genggaman kita, semangat berkarya nyata untuk bangsa tercinta. Pembatik, oh pembatik. Baik Bapak Ibu, untuk musiknya pun saya bukan komposer musik, kita bisa membuat musik sesuai prompt yang kita mau, sehingga hasilnya seperti ini yang ada sangkut pautnya dengan tema pembatik, profil pelajar Pancasila, dan juga jenis atau genre musiknya itu seperti apa kita bisa atur Bapak Ibu. Terus juga animasi-animasi seperti ini kita bisa cari di Google, banyak sekali yang GIF seperti ini, gambar-gambar bergerak dari kupu-kupu, capung dan lain-lain. Kita skip aja ya. Ini adalah di sini ada tampilan petunjuk penggunaan, terus juga intinya seperti ini tampilannya Bapak Ibu. Biar menghemat waktu, yang saya butuhkan adalah pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu dan praktek. Tampilannya seperti ini. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa akses sendiri di blog saya Pak Guru Edwin blogspot.com. Di situ sudah ada video ini. Silakan Bapak Ibu nanti explore. Kalau ada pertanyaan nanti Bapak Ibu tanyakan. Ini di bagian halaman ini Bapak Ibu, ini adalah untuk mengetahui gaya belajar siswa. Artinya gini, kita kan tidak bisa langsung menentukan anak ini kinestetik, anak ini visual, anak ini auditory. Padahal kalau kita berkaca kepada diri sendiri, kadang kita itu kinestetik Bapak Ibu. Kalau saya pribadi ya, kadang saya kinestetik, kadang saya visual, tergantung kesiapan belajar kita, tergantung dari minat kita juga. Jadi ini fleksibel, tidak harus anak ini selamanya dicap kinestetik, anak ini selamanya dicap auditori dan lain-lain. Menurut saya seperti itu. Coba Bapak Ibu kadang Bapak Ibu nanya dulu daripada mencoba dulu. Kadang seperti itu kan. Jadi itu fleksibel. Cuma memang sengaja saya munculkan agar anak-anak juga menilai dirinya seperti itu. Ini ada tombol-tombol, ada tombol pendahuluan seperti yang diminta oleh panitia, ada tujuan pembelajaran, ini untuk mengetahui gaya belajar, dan di sini untuk bagian yang intim, bagian pembelajaran, dan ini adalah bagian asesmen Bapak Ibu. Ini adalah material description-nya. Ini bisa di scroll ke bawah, dan ini hasil ngulik-ngulik saya sendiri. Nanti kalau Bapak Ibu mau nanya, nanti akan saya beritahu caranya.
Ini yang bagian apa? Bagian visual. Ini gambar semua yang Bapak Ibu lihat ini tidak akan Bapak Ibu temukan di Google, karena semua gambar ini Aladdin, Red Riding Hood, krokodil sama ini kancil, semuanya hasil dari AI semua. Semuanya hasil AI, gambar-gambar semua AI. Ini juga apa? Storyboard dan lain-lain. Ini juga gambar ini juga AI semua Bapak Ibu. Kita hanya sebagai chef aja, kita tuh sebagai tukang masak aja. Ini juga gambar-gambar seperti ini AI semua Bapak Ibu. Jadi ini juga AI semua gambar. Termasuk orang yang anak SMA ini juga AI semua. Nggak ada satupun yang ini juga AI semua gambarnya. Nggak ada satupun ini AI. Nggak ada satupun yang kita ambil dari Google Bapak Ibu. Jadi insya Allah benar-benar tidak apa ya, copyrightnya itu aman. Oke, kita lanjut. Untuk implementasinya, ini implementasinya dan saya coba permintaan dari panitia dicoba ke dalam satu kelas. Kalau saya pribadi, saya ingin aplikasi saya benar-benar applicable dan bermanfaat, sehingga saya coba di 6 kelas. Kelas 12.1 sampai kelas 12.6 saya coba semua dan anak-anak sangat antusias sekali. Karena memang petunjuknya sangat jelas dan petunjuknya pun itu sebenarnya AI semua. Kita hanya ya cari yang terbaik untuk anak-anak itu. Gimana pembelajaran yang paling memudahkan anak-anak itu tanpa harus tegang, karena kita tahu, saya sendiri, saya guru bahasa Inggris, saya nggak mau anak-anak itu takut sama saya. Kalau takut sama saya pasti takut sama pelajarannya, apalagi pelajaran bahasa Inggris itu memang menakutkan menurut sebagian siswa. Seperti ini Bapak Ibu. Ini learning adventures, pembelajaran aktif dan kolaboratif, memanfaatkan dongeng dan legenda, karena memang ini aplikasinya hanya khusus untuk naratif teks, sehingga saya fokuskan ke naratif teks yang bermuatan kearifan lokal dan juga ada juga yang internasional. Saya pilihkan beberapa film dari luar negeri yang inspiratif gitu, seperti Slumdog Millionaire, The Pursuit of Happiness, October Sky. Kalau yang dalam lokalnya itu apa? Malin Kundang, yang memiliki pesan moral yang kuat, sehingga memberikan siswa kesempatan untuk memahami budaya dan nilai-nilai tradisional melalui berbagai kegiatan seperti analisis karakter, pembuatan karya visual, bekerja sama dalam kelompok, dan seterusnya. Ini Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa baca-baca. Hasil yang dicapai sudah terbukti, saya sendiri sudah merasakannya, meningkatkan kemampuan analisis siswa. Memang tidak semuanya harus bisa semua, ada ya, kita tidak menutup mata, ada anak yang slow dan lain-lain, tapi dengan anak itu berani maju ke depan, berani terlibat, itu benar-benar luar biasa buat saya. Meskipun pegang HP untuk membacanya, tapi setidaknya anak-anak itu sudah berani maju ke depan, perform, itu sudah menurut saya luar biasa. Meningkatkan keterampilan komunikasi dan kolaborasi, mendorong kreativitas melalui beragam learning activity, membantu siswa berpikir kritis dan mempresentasikan idenya secara kreatif. Kesimpulan, dengan pemanfaatan aplikasi Learning Adventures ini, pembelajaran tidak hanya lebih menarik, tapi juga lebih efektif dalam mendorong keterlibatan siswa, baik secara individu maupun kelompok, meningkatkan kreativitas, analisis, dan keterampilan komunikasi mereka. Baik Bapak Ibu, sekarang yang ditunggu-tunggu saya, silakan Bapak Ibu perkenalkan nama dan asal provinsi. Habis itu kesan Bapak Ibu terhadap MPI saya, mungkin ada masukan terkait aplikasinya maupun implementasinya, dan yang paling penting saya tunggu pertanyaan Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu kalau mau ada yang ditanyakan Bapak Ibu. Halo Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan nggak? Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan Bapak Ibu. Baik, selamat datang buat Bapak Ibu yang baru bergabung. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan kepada saya. Perkenalkan nama dulu. Silakan Bu Siti Khofifah.
Nggih. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Perkenalkan, saya Siti Khalifah dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Sebelumnya dari MPI yang Bapak buat ini kan menggunakan storyline, dan jujur saya ini belum pernah sama sekali menggunakan storyline karena kemarin ya karena keterbatasan kemampuan saya juga, jadi saya memakai Canva, walaupun sebenarnya tahu di Canva itu kalau untuk membuat MPI kan tidak bisa sebagus aplikasi yang lain, karena ketika untuk apa Pak, misal back dan lanjut itu yang dipencet apa, yang keluar apa gitu loh Pak. Sebenarnya dari pengalaman teman-teman itu saya juga membaca, tapi karena memang keterbatasan kemampuan, kemudian untuk belajar itu pun juga sehari nggak cukup ya Pak ya rasanya. Jadi ya sudahlah, bisa lanjut ke level 3 itu bagi saya sudah sangat istimewa. Nah, untuk itu mohon diajari penggunaan storyline dari yang pertama kali, kira-kira bisa napa mboten nggih Pak? Karena kan kemarin itu dari aplikasi-aplikasi yang sudah dijelaskan itu saya sebenarnya buka satu persatu sampai semua itu di-downloading. Tapi karena ya kalau sudah buntu itu akhirnya nggak dilanjutkan, wis ganti. Nah, akhirnya kembalinya ke Canva. Lalu untuk storyline ini bagaimana Pak kira-kira? Nggih, sedikit saja gitu. Baik. Terima kasih Bapak. Iya. Barangkali dari yang lain ada pertanyaan tentang storyline ya, awalnya ya, tutorial. Ada lagi Bapak Ibu yang mau nanya atau mau komentar, silakan perkenalkan nama dan asal provinsi, juga saran atau kesan. Silakan Bapak Ibu, dan juga pertanyaan. Barangkali saya kumpulkan dulu. Kalau seandainya tidak ada, saya akan langsung jawab Bapak Ibu. Atau saya langsung jawab saja. Betul Bapak Ibu, Bu Siti Khalifah betul. Saya dengar juga Bapak Ibu desas-desus di antara peserta pembatik kalau Canva itu baik, sebentar Bu Sheila, untuk Canva itu memang tombolnya kita mencet apa keluar mana, kita geser ke sini munculnya apa gitu kan. Dan saya melihat itu dan saya juga menilai wah ini kayaknya nggak masuk ini. Tapi memang ada dari teman-teman saya, bahkan teman grup itu yang lolos ke level 4 menggunakan Canva. Ada. Bahkan tanggal 22 kita akan webinar lagi. Termasuk ada satu teman yang lolos dari membuat Canva. Pertanyaan yang kedua, mulainya dari mana? Mungkin nanti Bapak Ibu catat ya. Saya juga tahu storyline itu baru-baru di level 3, bahkan beberapa hari setelah level 3 masuk itu nggak tahu sama sekali itu storyline. Kok kayak Microsoft PowerPoint tampilannya, kok kayak gini, kok bisa. Tapi ketika melihat karyanya yang di YouTube itu kok bagus-bagus gitu. Akhirnya saya belajar. Dan saran saya silakan dicatat Bu Siti Khalifah. Apabila Bu Siti Khalifah itu mau belajar, silakan kunjungi channel YouTube-nya Bahyudin Nur. Pak Bahyudin Nur, saya ketik di sini ya. Bahyudin Nur, kayak gini. Jadi saya belajar dari nol itu ke YouTube-nya Pak Bahyudin Nur, dan di situ Bapak Ibu itu jangan melihat videonya bingung, langsung ke playlist. Di daftar film nanti ada video semuanya itu 1 sampai, kalau nggak salah 1 sampai 11 itu dari 0 potol sampai 11 itu sampai bisa membuat assessment itu ada di situ semua. Jadi ada di situ semua, tutorialnya lengkap. Kalau saya pribadi bahkan saya download semua. Nih ya, biar Bapak Ibu percaya. Sebentar saya
Oke. Pembatik. Nah ini tutorial. Ini tutorialnya Pak Bahyudin Nur semua saya download Bapak Ibu. Tutorialnya Pak Bahyudin Nur saya download semua. Dari satu, semuanya ini saya download dari Pak Bahyudin Nur. Betapa lengkapnya itu, insya Allah pahalanya mengalir terus itu karena dipakai banyak orang. Ini satu, dan ada beberapa yang dari luar hanya untuk perbandingan saja. Tapi rata-rata ini 90% channel YouTube-nya Pak Bahyudin Nur. Nah, di sini kita. Nah, itu Bapak Ibu. Tapi kalau seandainya Bapak Ibu masih pengen praktek lagi di sini, boleh. Cuma kalau menurut saya lebih baik Bapak Ibu download. Nah, ya Allah sampai download semua Pak, apa enggak berat memori laptopnya? Oh iya. Iya. Jadi awalnya ikut pembatik kan penasaran, bukan penasaran sih, kayak di absen gitu sama kepala sekolah, harus ikut gitu. Akhirnya ketika lolos level 2 ini sudah nanggung, udah level 2 gitu kan. Wis sekalian, akhirnya saya download semua, saya belajar semua. Nanti kalau Bapak Ibu penasaran silahkan berkunjung, bukan promo. Saya juga punya channel YouTube, kurang lebih subscribernya 19.000, lebih banyak dari subscribernya Pak Bahyudin Nur, cuma memang luar biasa isinya yang Pak Bahyudin Nur. Daging semua isinya Bapak Ibu, sehingga saya sarankan berkunjung ke sana. Seperti itu. Mungkin ada lagi pertanyaan? Lebih baik pakai video saja Bapak Ibu karena ini direkam. Jangan melalui chat, lebih baik Bapak Ibu kalau mau nanya meskipun di off cam juga nggak apa-apa. Silakan pakai pesan suara, jangan di chat Bapak Ibu. Aplikasinya ya mungkin saya juga akan buka ya, sebentar saya buka aplikasinya. Oh silakan Bu Lasminingsih, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Pak, saya Lasminingsih dari SDN Panongan 2, Kabupaten Tangerang, Banten Pak. Iya Bu. Saya tadi terkesan banget ya, kepala sekolah sampai ngabsen yang mau ikut. Saya jadi pengen tuh cara. Soalnya di tempat kami itu dekat dengan ibu kota, tapi motivasi belajar itu nggak kayak di Jawa Timur. Terus terang saya cukup minder gitu. Tapi yang ingin saya tanyakan, saya itu kenal sama MP itu sebenarnya udah lama, dari tahun 2000 berapa ya? 2000. Saya waktu itu ngikutin punya Cak Rahmat sama punya Pak siapa saya yang guru ngoding tuh. 18. Cuman memang kurang serius belajar. Terus yang ingin saya tanyakan, saya itu cara insert video YouTube ke MPI itu saya nggak berhasil. Yang keduanya, saya nyoba insert background ke slide itu juga malah jadi kacau semua gitu. Itu aja Pak, terima kasih. Baik, mohon maaf nanya Bu Lasminingsih, Iya, Pak. MPI-nya storyline kan Bu ya? Iya betul, storyline. Oke Bu. Oke, saya buka saja Bu ya MPI-nya. Saya izin share screen lagi Bu. Oke, saya buka sekarang. Sebentar, ada yang mau gabung. Oke, saya buka pembatik MP. Ini coba ini. Oke Bapak Ibu, ini adalah dapur dari MPI saya. Jelimet banget. Ini adalah alur-alurnya. Cuma akan saya permudah bagaimana memasukkan back sound sama klik-klik. Mungkin itu yang ditanyakan. Ini aja halaman ini. Saya buka. Sebentar, bukan itu, yang ini aja deh. Mana ya?
Nah, ini. Jadi kalau mau memasukkan background, Bapak Ibu, sebentar ada yang mau masuk lagi. Kalau mau masukkan background, Bapak Ibu klik ini, Bapak Ibu, create a new trigger. Kalau saya sebagai guru bahasa Inggris, trigger itu kan pemicu, kayak pelatuk gitu. Jadi pemicu ini yang akan men-trigger, yang akan memicu supaya sound itu muncul. Jadi mulainya dari sini, semua perintah-perintah Bapak Ibu dari trigger ini, Bapak Ibu. Kita klik trigger, action ini tindakan, kita pilih yang play atau play media ini. Atau saya buat halaman baru saja deh, jangan ini biar gak bingung, yang sederhana saja, new project. Nah, ini misalnya saya mau masukkan media, maka saya pilih new trigger, lalu pilih play media, lalu medianya kita cari. Kalau nggak ada, kita cari dulu audio from file. Kita cari audionya di mana, kita cari misalnya di, sebentar ada yang mau gabung. Bagi Bapak Ibu yang baru bergabung, selamat datang. Silakan Bapak Ibu isi daftar hadir. Nanti akan saya kirim yang file-file downloadan saya itu saya akan upload ke Google Drive. Kalau mau download juga silahkan. Nanti Bapak Ibu belajar lagi secara otodidak bisa. Kalau masih bingung bisa nanya ke saya. Saya kembali dulu Ibu ya. Saya cari audionya di mana, misalnya lagu ini. Ya, lagunya sudah dipilih. Lalu when, kapan mau di setel? Kita pilih when timeline starts, ketika awal mulai tampilan itu muncul. Timeline starts artinya awal dari awal depan ini, maka akan otomatis tersetel. Objeknya apa? Karena objeknya nggak ada, harus di untitled slide ini, slide-nya ini. Coba kita kita preview. Seperti itu Bapak Ibu, otomatis muncul audionya. Kalau seandainya tampilannya kurang menarik, nanti Bapak Ibu bisa ke player. Tadi kan tampilannya di sebelah kiri ini masih ada apa ini, untitled scene, tombol-tombol ini. Kalau mau dikosongkan juga bisa. Bapak Ibu tinggal masuk ke player sebelah sini, lalu buang centang semua ini. Nah, ini centang ini buang, maka bersih gitu Bapak Ibu. Oke. Terus kalau seandainya tombol, kita misalnya ya insert saja button misalnya ini ya, klik. Ada yang mau gabung kayaknya? Sorry, nggak ada. Klik. Kalau ketika ketika diklik ini mau muncul suara, maka klik dulu tombolnya, lalu kita create a new trigger dulu Bapak Ibu. Actionnya apa? Play media, bunyikan media. Medianya mana? Kita cari dulu, kita udah nyimpen dulu aset-asetnya itu, kita download. Bunyi klik seperti apa? Klik. Nanti kalau Bapak Ibu butuh, saya kirim deh, nanti saya ke Google Drive. Silakan Bapak Ibu isi daftar hadir, nanti akan saya kirim aset-aset bunyi klik dan lain-lain, termasuk video-video tutorialnya. Saya cari dulu video kliknya mana. Nah, ini klik WAV. Nah, jadi bunyi kliknya itu sudah berbunyi. When, kapan ketika bunyi klik itu maunya kita? Ketika mouse-nya itu hover
ngelewatin tombol. Nah, kita klik mouse hover over, coba kita preview. Ya. Nah, bunyikan. Ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Ntar ada yang mau nanya. Oh, ada yang mau gabung. Jadi seperti itu, tapi kalau Bapak Ibu masih bingung, saya yakin kalau pertemuan seperti ini masih bingung Bapak Ibu. Jadi satu-satunya cara adalah Bapak Ibu nanti mendownload video tutorialnya. Kalau butuh aplikasinya nanti juga saya kirim aplikasinya. Silakan Bapak Ibu isi daftar hadir. Nanti kalau masih bingung baru bisa tanya ke saya lagi. Mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan yang lain, silakan. Sebelumnya Bapak Ibu silakan perkenalkan diri dulu, dari mana asalnya, terus juga yang mau ditanyakan apa. Perkenalkan nama dan asal provinsi, kesan-kesan Bapak Ibu terhadap MPI yang saya buat. Mungkin ada kritik atau saran, silahkan, dan ajukan pertanyaan. Apa sudah? Bapak Ibu mungkin menunggu file video tutorialnya ya. Nanti akan saya kirim deh video tutorial lengkap plus aplikasinya sama asetnya sekalian. Silakan Bapak Ibu isi daftar hadir, nanti akan saya bagikan. Kalau tidak ada, saya mungkin akhiri apa bagaimana ini Bapak Ibu? Baik, kalau memang tidak ada, nanti di pertemuan selanjutnya atau melalui email saya akan kirim. Silakan Bapak Ibu isi daftar hadir, saya akan kirim video tutorial maupun juga aplikasinya. Terima kasih atas meluangkan waktunya. Oke, Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan? Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Bu Lasmini. Terima kasih, Pak. Iya, Bu. Terima kasih.